Halo, selamat malam teman-teman semua. Malam ini aku mau bikin recording untuk teman-teman semua di tinggal simulasi yang eh, ke week 5 ya, yang kelima ini berarti. Bukan, yang ke-10 ya berarti kan satu-satu minggu ada dua simulasi kan ya. Oke, langsung aja kayaknya aku langsung share screen teman-teman. Eh ini, oke, udah berhasil ya share screen. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih gitu tentang eh simulasi yang akan aku sampaikan di hari ini buat teman-teman semua, di mana eh di simulasi kali ini kita akan pura-puranya bekerja sebagai sosial media spesialis di Shopee Food gitu, yang diminta untuk membuat plan dan strategi sosmed baru yang baru launching dengan detail di bawah ini gitu. Sebenarnya ini harusnya bukan baru launching ya, karena nanti di simulatornya ini teman-teman udah punya benchmarking gitu. Nah, terus tapi kalau untuk di assignment briefnya ini nanti teman-teman semua akan bikin sosial media plan untuk sosmed yang baru launching, yaitu sosmed dari bisnis teman-teman semua. Nah, di sini aku mau nyesuaiin nih dengan agenda di simulasi kali ini, yaitu yang pertama aku mau jelasin dulu nih tentang assignment dan juga grading rubriknya gimana. Di mana di sini di assignment ini teman-teman yang pertama itu kalian bikin sosial media plan untuk eh, sosial media bisnis yang teman-teman jalankan gitu. Kalau misalkan yang ngejalanin Betterjang itu bikin sosmed plannya buat Betterjang, dan juga untuk yang ngejalanin bisnis titip rasa itu bikin sosmednya titip rasa. Nah, di dalam slide-nya nanti di deck itu teman-teman itu yang pertama-tama yang harus dibikin adalah tentang setting goals dan juga measurement plan-nya gitu. Gimana caranya? Nanti akan aku ajarin di uh, TLC Mosi hari ini. Di mana teman-teman itu ngedefine beberapa hal nih itu di dalam dalam men-setting goals-nya tersebut dan juga men-setting measurement plan-nya. Yang pertama yaitu membuat sosial media goals itu dengan format SMART nanti. Jadi SMART itu nanti akan dibikin untuk satu buah kalimat yang menjadi goals dari sosial media tersebut. Gitu. Apa itu SMART gitu kan? Ini sebenarnya kepanjangannya dan nanti akan aku jelaskan hari ini. Terus kemudian teman-teman juga bikin KPI mapping. Terus di sini ada brand identity. Nah, di mana teman-teman di brand identity ini teman-teman bikin target persona, brand personality dan juga brand style-nya. Caranya gimana? Nanti hari ini akan aku jelasin teman-teman semua. Oke, nih ini yang poin kedua ya. Nah, poin ketiganya, teman-teman bikin content direction atau eh, bagaimana plan kalian untuk mengeksekusi mengeksekusi si sosial medianya teman-teman semua. Baik itu dimulai dari teman-teman nge-select platform yang akan digunakan, terus kemudian membuat konten pilarnya dengan nge-define 4 core tema gitu kan sebagai konten pilarnya gitu. Terus yang ketiga, teman-teman juga bikin konten kalendernya selama 3 bulan ke depan. Itu dulu teman-teman untuk di assignment minggu ini gitu nanti. Ada 3 poin ini nanti yang akan aku jelaskan hari ini di simulasi kali ini. Terus eh, di bagian grading komponen ini bisa dibilang hal-hal ataupun poin-poin yang dinilai gitu mandatory. Kalau misalkan teman-teman mengerjakan ini semua ini benar semua, teman-teman gak akan alternatif. Tapi kalau salah satu aja dari poin mandatori ini ada yang tidak dikerjakan atau salah ngerjain, teman-teman harus alternatif gitu. Walaupun poin yang mandatori kalian benar gitu. Poin yang mandatori itu poin yang not mandatory itu benar. Terus tapi kalau misalkan yang mandatori salah itu akan
alternatif teman-teman semua. Jadi pastiin ya untuk poin-poin ini semua nih udah dijawab dengan benar, udah dibikin dengan benar untuk semua poinnya ini. Terus ini nanti untuk yang week 6 week 7 nggak usah dibuka dulu. Cukup sampai sini aja, udah di page 3. Tuh. Nah, di simulasi kali ini, mari kita mulai dengan poin pertama itu cara ngesetting goals dan juga measurement plan buat sosial media organik teman-teman semua. Oke, di sini em, nih ini bisa ininya untuk agendanya hari ini. Nah, langsung aja kita eh, ke bagian si sheet-nya. Ini untuk linknya udah aku ini ya, udah aku apa ya? Udah aku iniin, udah aku share untuk link si simulasinya ini. Terus juga untuk link si sheet-nya juga udah aku share ya teman-teman semua. Ini sheet-nya tapi ada banyak ya. Ada sampai week 7 nanti. Jadi di sini semua ditumplakin gitu. Nah, eh, tadi yang pertama gimana cara setting goals-nya itu? Nah, ini anggaplah masih tidak ada. Aku kasih warna putih dulu ya untuk teksnya. Nah, jadi ketika kita ingin membuat goal setting dan juga measurement plan dalam sosial media kita, kita pertama-tama harus bisa ngedefine ataupun ngegetter si problem statementnya, teman-teman semua. Kalau teman-teman semua masih belum tahu problemnya apa, teman-teman nggak akan bisa ngesetting goals lainnya gitu, nggak akan bisa eh, membuat eh, membuat planning dan juga goals yang akan dijalankan selama beberapa bulan ke depan ataupun beberapa periode ke depan. Gitu. Goalsnya sendiri ada apa aja? Goalsnya ini sendiri ada business goals, marketing goals, dan yang ketiga itu ada social media goals. Gitu. Di mana business goals ini biasanya adalah kegiatan yang teman-teman bisa lakukan yang berdampak pada bisnis. Gitu. Kalau secara singkatnya, sebenarnya gini, social media goals ini eh, poin-poin yang dapat teman-teman lakukan di sosial media yang berdampak kepada marketing goals. Sedangkan marketing goals ini berisikan poin-poin yang berdampak kepada business goals gitu. Jadi ini tiga hal ini saling efek domino teman-teman semua. Dan teman-teman juga settingnya nanti kalau misalnya teman-teman kerja di sebuah perusahaan ataupun teman-teman di agensi, biasanya teman-teman akan mendapatkan business goals nih gitu dari atasannya maupun dari perusahaannya. Terus kemudian dari business goals ini atau kalau misalkan sorry, kalau misalkan dari agensi ya di agensi biasanya kalau aku sendiri freelance tuh business goals ini didapetin itu dari klien teman-teman semua klien yang memakai jasa kita sebagai sosmed organik ataupun eh, untuk jasa digital marketing gitu. Nanti dari business goals ini akan ditentuin marketing goalsnya. Nah kalau tadi misalkan kita tuh eh, bikin itu kayak pengertiannya dari sosmed goals ini mensupport marketing goals dan marketing goals ini mensupport business goals, maka teman-teman itu bisa juga bikinnya kayak gini. Business goals itu dibikin, ya kan? Nanti kalian bikin lagi marketing goals adalah hal-hal apa aja. Ini business goals ini dibikin untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di problem statement, teman-teman semua. Kemudian, dari business goals ini, teman-teman dapat bikin marketing goals-nya untuk bisa dapat mengatasi permasalahan yang ada di dalam business goals. Kemudian, baru terakhir teman-teman bisa bikin eh, goals untuk sosial medianya untuk mengatasi goals yang terjadi pada si marketing goals. Oke. Nah, untuk problem statement dan juga menentukan goals ini, teman-teman harus pastikan dulu di setiap poinnya ini sudah mewakili eh, setiap funnel marketing yang teman-teman jalankan gitu misalkan bisnis teman-teman misalnya saat ini yang baru running otomatis yang dicari itu misalnya awareness dan juga consideration gitu.
Terus sedangkan kalau misalkan bisnis udah lumayan dikenal, udah banyak yang aware tentang bisnis tersebut, maka biasanya bisnis tersebut sudah sampai funnel yang dioptimasinya itu adalah lebih ke consider dan juga conversion gitu teman-teman semua. Tapi kalau awareness ini juga jangan dilupain gitu untuk tetap dioptimasi gitu. Nah, jadi dari sini, ini juga untuk penentuan funnelnya ini tergantung dari bisnis apa yang teman-teman jalankan. Misalnya, teman-teman itu bekerja di perusahaan ataupun di bisnis dengan model bisnisnya B2C, itu akan berbeda dengan model bisnis yang B2B. Kalau misalkan B2C itu biasanya funnelnya di sosial media pun bisa sampai conversion gitu. Misalnya contoh, eh kayak Hmm, kayak bisnis skincare itu kan B2C tuh. Nah, itu biasanya sampai di sosial media pun ada goalsnya conversion seperti klik keranjang kuning dan lain sebagainya gitu. Terus di di bisnis dengan model B2B biasanya hanya sampai consideration. Kenapa? Karena pada model bisnis yang B2B itu proses consideration itu tidak dilakukan pada sosial media maupun pada media digital, melainkan biasanya melalui negosiasi dan juga proses ada yang namanya proses eh, untuk meeting dulu gitu dan juga ada bahkan ada beberapa yang harus demo dulu gitu demo produk gitu sebelum si eh, si customernya itu akan menentukan bahwa dia menggunakan layanan tersebut gitu. Oke. Langsung aja di sini di bisnis goals tentuin dulu nih teman-teman. Aku langsung kasih warna aja ya. Warna hitam. Nih, dimana misalnya ketika ada problem statement tentang followers account yang sedikit gitu di Instagramnya si Shopee Food, Shopee Food gitu, sorry, di Shopee Food, maka si bisnis goalsnya misalnya di sini diminta brand knowledge Shopee Food itu meningkat sebesar 5% dalam 3 bulan. Terus juga engagement platformnya meningkat dalam 2% menjadi 2% dalam 12 bulan. Terus untuk trafficnya itu mengalami peningkatan kunjungan sebesar 10% gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara kita bisa nentuin ini semua? Nah, disinilah yang tadi yang aku bilang format SMART gitu dalam menentukan goals eh, dari bisnis maupun sosial media teman-teman semua. Oke, SMART itu apa? SMART itu kepanjangan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan juga timely. Nah, di mana ketika kita menentukan business goals ataupun marketing goals ataupun social media goals, pastikan goalsnya itu spesifik, nggak yang ngawang-ngawang. Misalnya kayak eh contoh, misalnya goalsnya itu tidak spesifik seperti meningkatkan banyaknya orang mencari Shopee Food di mm, di sosial media gitu. Itu biasanya lebih ngawang kayak mencari apa dulu nih? Apakah mencari akunnya ataukah mencari si produk Shopee Foodnya atau mungkin mencari apanya nih gitu kan? Jadi kalian harus benar-benar secara spesifik. Misalnya di sini kan meningkat brand knowledge gitu atau engagement platform. Jadi lebih yang jelas gitu spesifik. Yang pertama spesifik, yang kedua di sini ada measurable, di mana eh, si targetnya itu dapat dihitung dengan angka gitu. Nggak yang kayak misalnya tadi yang aku bilang mencari meningkatkan banyaknya orang mencari tentang Shopee Food di account sosial media misalnya gitu. Terus nanti untuk bisa mengukurnya itu biasanya kan bingung ya mau pakai apa gitu. Jadi bisa ditarik yang memang dapat diukur gitu. Yang memang ada metriknya. Contoh metriknya itu apa aja? Metriknya itu ada impression, engagement gitu kan. Terus juga
ada apa lagi ya selain itu? Terus, oh iya, ada followers gitu kan dapat terhitung semua tuh metriknya. Nah, metrik-metriknya itu pastikan yang memang sudah ada di dashboard si sosial medianya. Jangan sampai teman-teman cari nanti session nih, session dari orang-orang yang masuk ke dalam sosial media. Ya nggak bisa, karena session itu metriknya nggak ada di dashboard sosial media, tapi adanya itu di dashboard website gitu. Beda platform lagi nanti gitu. Terus pastikan goalsnya itu achievable, yang itu dapat diraih ataupun dapat di apa ya, digapai lah oleh teman-teman semua. Targetnya jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah, teman-teman semua pastikan gitu. Nah, selain achievable kan juga realistik ya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah gitu. Jadi achievable dan realistik di sini. Misalnya, eh, teman-teman naruh angka engagement platformnya meningkat jadi 2% gitu. Dari mana sih itu kan bisa mm, bisa meningkatkan engagement rate ini, menentukan angka 2%-nya ini atau 5%-nya gitu. Dari mana sih kita? Nah, kalau aku sendiri gitu dari apa yang aku jalankan di dunia kerja untuk bisa mendapatkan angka ini, untuk setting goals ini, biasanya aku lihat dari iniku apa benchmarkku selama 1 tahun. Tapi aku tidak mengambil mentok 1 tahun itu berapa peningkatannya, enggak. Tapi biasanya akan aku breakdown lagi menjadi per bulan. Nah, di mana kita itu kan terkadang yang namanya sosial media maupun juga aset digital lainnya itu akan bergerak, stabil enggaknya itu tergantung dengan misalnya event yang kita lakukan, campaign yang kita lakukan gitu. Nah, di situ bisa aku analisis. Oh, oke, misalnya di bulan Januari ini engagement rate-nya ada 2 gitu, karena memang nggak ada event sama sekali, misalnya Januari, Februari, Maret misalkan ya, nggak ada event sama sekali. Terus eh, ketika di atau engagement rate-nya 1 gitu kan, di di Januari, Februari, Maret tuh engagement rate-nya 1 gitu. Terus, oh oke gitu. Ternyata ketika ada event gitu, event apa, baik itu misalnya event offline maupun campaign yang offline, maka misalkan terjadi peningkatan engagement rate-nya, misalnya ketika ada event online itu sekitar 4% gitu ketika kita jalan campaign gitu. Terus ketika di bulan yang ada event offline ternyata 3% gitu kan. 3%, ternyata angkanya 3 gitu kan. 3%. Nah, kita bisa lihat nih. Terus nanti ketika anteng-anteng aja nggak ada event apa-apa 1% gitu bisa engagement rate-nya. Jadi kita itu bisa ngukur nih gitu. Kalau di dalam setahun itu kira-kira si engagement rate-nya itu ada eh, di angka 2, anggap angka 2 atau angka 3. Oh, kita pernah nih gitu mendapatkan angka engagement rate sampai 4 gitu. Ketika ada campaign online misalnya, maka teman-teman tuh misalnya bisa apa ya, masih bisa eh enggak sampai 4 kan masih bisa naikin itu si engagement rate-nya itu menjadi 3 kan. Nah, kalau misalkan yang tahun sebelum itu 2 akumulasinya, teman-teman bisa mm, pasang engagement rate-nya naik ke sekitar misalkan berapa persen biar bisa kecapai gitu. Jangan sampai ngos-ngosan juga mencapainya gitu. Naikinnya berapa persennya nentuinnya dari situ, teman-teman semua. Setelah itu untuk yang memang sudah jalanin campaign sosial media ataupun menjalani ngoptimasi sosial media selama at least 1 tahun gitu. Kalau misalkan yang baru banget nanti akan berbeda lagi benchmarkingnya, yaitu bisa menggunakan benchmarking dari kompetitornya. Di mana kita bisa dapat benchmarking kompetitor dari engagement rate dan lain-lain. Nanti di modul setelah ini, di modul selanjutnya yang ketujuh itu akan diajarin cara ngeaudit kompetitor dan juga KOL berapa engagement rate-nya dan sebagainya itu menggunakan tools third party, teman-teman semua. Gitu kan, kita nggak mungkin dong ya ngebuka satu-satu account orang lain gitu, sosmed orang lain. Nah, ada third party-nya nih buat ngambil data itu, tapi biasanya fresh juga sih hasilnya, nggak yang pasti segitu gitu, tapi sekitaran segitu hasilnya
Gitu, teman-teman semua. Oke, sampai sini. Oh iya, lanjut sedikit lagi sebelum ada yang nanya. Di sini eh untuk terakhirnya, format terakhir untuk smart ini itu timely gitu. Pastikan teman-teman bikin kalimat goals-nya itu memiliki waktu yang spesifik, nggak yang kayak kapan-kapan, nggak, bukan kapan-kapan sih. Misalnya itu gini, teman-teman bikinnya itu eh next week gitu, atau next month, atau kalian next years gitu. Lah, mau years berapa, tahun berapa maunya gitu kan, yearnya itu tahun berapa, nggak jelas gitu. Apakah mau, kalau misalkan pas lagi ngebacanya tahun 2025, 2026 berarti kan, kalau 2026 ngebaca yang tulisannya itu berarti 2027 dong gitu. Jadi lebih spesifik aja di sini, sebutin gitu untuk bulannya. Nya berapa bulan. eh untuk nanti kalau misalkan tahunnya tadi, nanti di bagian atas ini biasanya pasti ada tanggalnya kan. Kayak eh bisnis goals tahun ini gitu. Tahun berapa gitu. Ada tahunnya kan, tahun berapa, kuartal berapa, terus semester berapa tulisannya di situ di bagian atas. Jadi nanti dari atas itu terus di bawah sini kok 3 bulan aja ini udah kelihatan maksudnya tanggal berapa, tahun tanggal berapa, bulan berapanya. Gitu teman-teman semua. Oke, untuk bisnis goals tadi formatnya dengan format smart. Terus begitu pun juga di marketing goals-nya pun menggunakan format yang sama, yaitu format smart, teman-teman semua. Oke, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas, bisa di shot aku ya, di chat ya nanti. Ini nanti akan aku upload malam ini, malam ini juga untuk si videonya teman-teman semua. Sorry, aku minum dulu. Hmm. Minum dulu aku. Nah, tadi kita udah ngedapetin, ngedefine si business goals-nya, ya kan? Segini nih gitu, business goals-nya. Marketing goals-nya gimana? Nah, balik lagi. Tadi yang aku bilang, pastikan si marketing goals ini nanti yang akan support si business goals, ya kan? Sedangkan si social media goals ini dibikin untuk mensupport si marketing goals. Gitu konsepnya teman-teman semua. Nah, di sini karena brand knowledge kan untuk si goalsnya atau untuk si spesifik spesifik goalsnya itu brand knowledge. Nah, maka di sini untuk marketing goalsnya itu funnel awareness kan, jadi meningkatkan awarenessnya gitu di funnelnya, meningkatkan awareness. Awarenessnya itu berapa gitu nanti di sini di Shopee Food. Terus ini yang smart tuh benar-benar spesifik yang ini ya. Nah, nanti dari meningkatkan awareness ini, maka teman-teman bisa lagi nih bikin supportnya. Gimana caranya untuk mensupport goals meningkatkan awareness terhadap Shopee Food ini? Maka teman-teman secara jelasnya bisa di sini nih bikin. Nah, meningkatkan jumlah reach and impression sebesar 5% di, nah ini yang aku bilang tadi, di Q3. Di sini kan 3 bulan ya bisnis goalsnya. Timely-nya itu mungkin di bagian bisnis goals ini tidak ditentukan bulan berapanya, tetapi ditentukan berapa lamanya gitu untuk bisa mencapai target tersebut selama 3 bulan. Karena nanti di bagian atas ini pasti ada biasanya eh, misalnya plan and strategic and plan sosial media organik Shopee Food di tahun 2026 misalnya. Maka di sini ketika kalian tulis kuartal 3 itu udah jelas banget kuartal 3 kapan. Kuartal 3 di mana ada eh, bulan Juli, Agustus, dan juga September. Nah, selain kuartal, di sini tulisan juga misalnya bisa juga dibikin semester gitu, tergantung eh goals teman-teman semua dan juga tergantung penomoran dari yang biasa digunakan di tempat teman-teman bekerja gitu. Terus di bagian sini selain bisa cuma satu kuartal doang, bisa juga nih kayak di kuartal 3 dan 4 gitu. Biasanya tapi kalau misalkan kuartal itu bersampingan secara 1, 2, 3, 4 gitu, biasanya disebutnya semester 1.
semester 2. Nah, kecuali kalau misalkan nanti kuartal kuartalnya itu 2 dan 3 itu kan di tengah-tengah ya antara semester 1 semester 2. Itu biasanya baru tuh di kuartal di Q2 dan Q3 gitu penulisannya. Nah, setelah teman-teman bisa mendapatkan semua goals ini gitu kan secara utuh, secara lengkap dengan menggunakan format kalimat SMART ini. Nah, bikin tuh. Lalu teman-teman bikinlah nih kayak gini, kayak di slide ini. Nanti akan teman-teman bikin nih untuk assignment-nya. Nih, untuk goals-nya, ya kan? Goals-nya dibikinlah satu kalimat ini. Kalimat ini dari mana? Kalimat ini dari sini teman-teman semua diambil. Nih, diambil dari sini, dibikin satu kalimat sesuai dengan format SMART, masukin di dalam deck teman-teman semua. Gitu. Baru deh, teman-teman. Setelah itu di sini nih bikin yang tadi udah dibuat dari problem statement, business goals, marketing goals, sampai social media goals secara detailnya. Bisa dibilang semi detail sih, ini belum terlalu detail ya. Karena detailnya kan nanti di sheet ya. Nah, biasanya kalau aku sendiri kalau bikin deck itu bikinnya kayak gini, problem statement, terus business goals, marketing goals, dan social media goals ya. Gitu kan bikin kayak gitu. Terus nanti di sini ada sedikit kalimat yang di sini diambil. Nanti di bawahnya ini dibikin nih di sini eh tulisannya itu kayak link for detail gitu. Apa sih gitu? Link for detail atau see for detail juga bisa. Nanti linknya bisa diklik masuk ke dalam sheetnya kalian ini teman-teman semua. Gitu. Terus, tapi kalau memang misalkan kalian ingin bikin si tablenya ini beneran di sini aja, ya udah bikin aja di sini nggak apa-apa. Tuh, kalau yang ngerasa muat ya. Nah, kalau misalkan di apa ya kan masih baru bisa dibilang sosmed baru, kemungkinan masih muat di sini satu slide bikin yang tabelnya itu. Tapi kalau kan udah ngejalaninnya si sosial media itu dioptimasi dijalani 1 tahun terus mau ngoptimasi, biasanya eh, agak tidak muat ya di sini karena problem statementnya agak lebih banyak dan poin-poin problem statementnya lebih banyak dan juga goalsnya pun nanti akan lebih banyak gitu teman-teman. Oke, lanjut di sini. Hmm, ini apa yang kamu butuhkan nih untuk bisa mendapatkan goals tersebut? Nih, di sini kan di sini smart method metodenya gitu, smart metodenya. Terus di sini contoh nih kayak objektifnya mau apa sih gitu? Yang mau diambil, diambilnya dari mana? Yang ini yang di sini diambilnya dari sini, nih, dari yang ini dijabarin di sini teman-teman semua. Baru teman-teman semua setelah nemuin nih semuanya, nanti bikinlah smart KPI-nya. Gitu. Smart KPI-nya itu ini yang perlu teman-teman ingat dan perlu perlu di SS, disimpan banget atau dicatat di kertas dan ditempel deket laptop gitu. Dimana ini kalau orang bilang tuh harus hafal mati ya kalau teman-teman megang sosmed atau nanti nextnya gitu pegang sosmed di project next review, teman-teman harus benar-benar hafal banget, hafal sampai merem gitu, merem gimana sih hafal mati lah orang bilang tuh untuk si metrik-metriknya ini, di mana di awareness itu ada followers, reach, impression, dan views. Teman-teman gak perlu ambil semuanya untuk metriknya, boleh salah satu, salah dua, salah tiga, tapi boleh juga semuanya. Tapi pastikan balik lagi, ketika kalian ngambil matriksnya ini, kalian metriknya harus sudah sesuai dengan goals-nya tadi yang di sini. Baik itu marketing goals maupun sosial media goals-nya. Gitu. Sini nanti sesuaiin metriknya aja. Terus begitupun juga di bagian engagement dan conversion. Gitu teman-teman. Jadi misalkan nih awareness-nya itu kalian mau ambil metriknya followers sama impression gitu. Dua. Teman-teman harus bikin 2 poin berarti untuk si goals awareness-nya. Jangan disatuin teman-teman semua untuk nanti kalimatnya. Bikin 2 di sini. Kalau ambil 3, bikin 3 row untuk si table-nya. Gitu teman-teman semua untuk setup KPI-nya. Sampai sini mungkin masih aman ya. Kalau misalkan nanti di recording itu ngelihatnya
rada kecepatan, boleh dipelanin, boleh diundurin ulang lagi, maju lagi, mundur lagi, boleh gitu ya. Untuk si penjelasannya aku ini, gitu. Di sini, ini ada targeting audience teman-teman semua. Nah, targeting ini nanti aku ada ini ya, jelasin sih. Si bagannya, bukan bagan, si brainstorm sih bisa dibilang ini. Oke, di sini brand audience, target audience dan brand identity gitu. Dan di sini ada action plan-nya buat nge-execute gitu. Nanti ini buat ngejawab assignment yang nomor 2, brand identity dan juga audience targeting, teman-teman semua. Nih, jadi di targeting audience dan brand identity ini, teman-teman harus benar-benar paham dulu bisnisnya ini nyasar kemana sih, siapa sih yang menjadi targetnya. Nah, kalian dapetnya dari mana? Kalian kan di minggu kedua udah menentukan ya, eh, siapa aja yang menjadi target dari bisnis teman-teman semua. Bisa dibilang itu target audiens untuk bisnis sebenarnya. Hmm. Sorry, aku minum dulu. Nah, eh target audiens yang untuk bisnis tadi, teman-teman bikin, jadi yang kalian bikin untuk targeting audiens si sosial media ini harus teman-teman pastiin sesuai dengan target audiens bisnis yang telah kalian bikin di week kedua kemarin. Gitu. Kalian bikin tuh, kalian cari eh, target audiensnya kalian itu kalau untuk di sosial media tuh gimana sih gitu. Di sini dari segi demografik aku kira nggak ada perubahan gitu ya di sini. Jadi interestnya ini mungkin eh, ada perubahan yaitu di mana interestnya kalian tentukan nih, interestnya si target audiens ini di sosial media. Jadi spesifik misalnya interest dari ataupun apa yang paling disukai yang sering dicari oleh audiens ini di sosial media biasanya apa, itu yang benar-benar ditargeting di sini gitu. Yang si target audiens ini kalau di sosial media kalian bikin ada primary audience dan juga secondary audience gitu. Di mana primary audience ini bisa dibilang target-target audience yang kemungkinan akan loyal dengan kalian atau terhadap bisnis kalian gitu. Nah, sedangkan yang secondary eh, audience ini bisa dibilang kayak si audiens itu akan datang pada season tertentu. Misalnya, mereka yang suka giveaway, ataupun mereka yang ngejar diskon gitu, ataupun misalnya audiens-audiens yang kebutuhan itu hanya seasonal. Misalnya seasonal di hari-hari Lebaran doang, libur Lebaran gitu, atau misalkan di hari libur-libur tertentu juga gitu, atau mungkin ternyata si target audiens ini hanya membutuhkan gitu kan di saat dia tidak bisa handle dengan baik misalkan eh si urusannya dia baru ngebutuhin kita misalnya gitu. Terus gimana sih kita maksudnya nggak bisa handle dengan baik? Ini tuh bisa dibilang kayak untuk yang catering makanan ya misalnya nih. Nah, di mana misalnya secondary audience ini termasuk orang-orang yang misalnya dia itu eh, ketika akhir tahun banyak raker-raker gitu ya, rapat-rapat dan lain sebagainya, dia sering keluar kota, dia jadi kalau keluar kota dia sering keluar rumah gitu dan dia sering berada di kantor sampai tengah malam di mana dia nggak sempat masak dan juga agak nggak sempet juga atau mager buat pesan-pesan online dan dia nggak mau repot, dia bisa gunain catering selama seminggu jadi dia nggak perlu mikirin makan gitu selama seminggu ke depan. Kayak misalkan eh, kayak ada beberapa catering online gitu kan yang kayak gitu. Nah terus jadi itu termasuk tuh seasonal yang kayak gitu. Terus kayak misalnya orang-orang yang butuh itu tuh cuman sekedar di libur lebaran doang nih karena mbaknya nggak ada gitu misalnya, sadari dong mbak nggak perlu dia gitu, itu yang termasuk sebagai secondary audience teman-teman semua. Oke, nanti seperti biasa secondary audience ini dibikin
demografiknya apa, interestnya apa, dan behaviornya apa. At least tiga poin ini yang kalian analisis dari si target audience teman-teman semua. Terus kalau misalkan mau lebih boleh kan, boleh banget. Kalau mau lebih analisis aja banyak-banyak ya teman-teman semua, karena ketika teman-teman lebih spesifik menganalisisnya, maka teman-teman bisa mendapatkan brand personality atau brand voice-nya itu lebih lebih clear gitu, lebih jelas. Nah, di brand personality ini sendiri nanti ada yang easy, ada yang trustworthy, ada juga yang profesional. Tuh, di sini ada do and dance-nya gitu. Kayak beberapa kalimat yang boleh dikatakan, yang boleh dilakukan dan boleh dikatakan, boleh dilakukan dan sebagainya, sama yang nggak boleh gitu. Nah, brand personality ini gimana sih gitu? Brand personality ini maksudnya di sini bisa nih lihat di sini. Eh, kita itu mau dikenal sebagai siapa si sosmed ini. Nah, kalau misalkan nih eh si sosmed ini kan bisnis nih, bukan human isinya. Nah, maka teman-teman semua kira-kira maunya dikenal sebagai sosok apa gitu. Apakah sebagai sosok yang eh, misalnya humble ataupun yang lucu gitu, ataupun sosok yang profesional gitu. Jadi itu yang benar-benar difikirkan dari brand personality-nya. Misalnya contoh kayak yang bapak-bapak ID gitu kan, itu kan eh, isinya itu kayak oh kayak bapak-bapak yang kocak dan sebagainya gitu, bisa tuh dibikin. Nah, terus di dalam brand personality ini juga nantinya kalian akan menentukan bagaimana cara teman-teman memanggil audiensnya dan juga bagaimana audiensnya akan memanggil teman-teman gitu. Ini ditentukan di sini, dan juga apa yang mau apa yang boleh dilakukan di surat itu dan apa yang nggak boleh dilakukan atau dikatakan itu juga ditulis di sini gitu. Rulesnya semua ditulis. Nah, ini itu juga plan kayak gini akan sangat berguna ketika teman-teman nanti memiliki bisnis sendiri, terus mau nge-hire content creator ataupun orang yang nge-handle sosial medianya. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri dulu nih plannya, baru nyuruh orang gitu, lebih clear kan kayak gitu. Dan juga teman-teman lebih bisa mengenali aja gitu loh hasil dari apa yang kalian plankan itu, dan bisa lebih mengenali serta lebih bisa mengevaluasi lebih lagi. Itu fungsinya dari pembuatan si plan ini, dari mulai goal sampai dengan personality dan juga targeting audience. Di sini juga ada nih. Sampai nanti ditentukan juga kayak untuk brand style-nya itu ada si color palette-nya. Pastikan teman-teman semua menentukan dari mulai targeting audience, brand personality, terus juga brand style-nya ini, serta lain halnya ini sesuai dengan yang telah kalian bikin plannya di modul kedua kemarin. Gitu. Jangan sampai nanti nih ya websitenya warna hijau gitu kan. Terus si si ininya, si sosial medianya warna biru gitu kan, agak berbeda nih, agak melenceng gitu. Sesuaikan saja. Kalau misalkan mau merubah, nggak mungkin dong kalian bikin landing page asli, apa yang asli, landing page yang baru lagi gitu. Jadi, di sini nanti ikutin aja yang udah ada di landing page dan udah sesuai dengan color palette yang dibikin oleh tim desain di week sebelumnya. Gitu. Teman-teman, beresin ya. Ini udah bisa ngejawab di poin nomor 2 nih. Selanjutnya, untuk si poin nomor 3 atau content direction dan execution sendiri, di sini kita bisa dibilang namanya bikin action plan, atau apa sih yang mau dilakukan, hal apa sih yang mau dilakukan untuk bisa mencapai goals tadi. Gitu, goals yang telah dibikin di awal tadi. Makanya untuk action plan ini pastikan itu selaras nih sesuai dengan si goalsnya. Di sini misalnya goalsnya itu adalah TikTok. Ternyata kalian di action plan-nya nge-execute si YouTube gitu kan, gak nyambung gitu.
Jadi tentu ini benar-benar di sininya ya. Terus si execute atau action plan ini itu sesuaikan dengan sosial media goals teman-teman semua. Nih, nanti di sini nih yang disesuaikan. Setelah nemu si sosial media goalsnya dan juga kalian menentukan udah action plan-nya mau gimana, nanti dibikinlah seperti ini. Contohnya, yang pertama pilih channelnya. Ini nih, pilih channelnya mau apa aja, mau Instagram kah, mau TikTok kah, mau Twitter, YouTube atau Facebook, mau semuanya boleh gitu. Tapi pastinya, sorry, kalau teman-teman semakin banyak platform atau media yang dipilih, maka akan semakin banyak juga action plan yang dibuat. Itu sih yang pasti ya. Terus di sini teman-teman kalau misalkan di apa ya di yang assignment ini di bisnis teman-teman itu pastinya paling ada Instagram palingnya sama Facebook ya. Dua itu aja sih paling yang perlu di optimasi channelnya. Atau kalau misalkan memang teman-teman bikin TikTok, boleh banget nih bikin juga di sini plannya ya teman-teman semua. Oke. Terus di sini nanti setelah kalian sudah menentukan platform apa yang akan digunakan dalam mengoptimasi sosial media bisnis teman-teman, maka teman-teman bikin konten konten pilarnya. Konten pilar ini pastikan sudah memenuhi funnel yang kalian jalankan gitu, yang menjadi goalsnya dari bisnis teman-teman semua. Dan juga pastikan funnel yang dijalankan ini sudah sesuai dengan model bisnis yang dijalankan oleh teman-teman semua. Jangan eh misalnya teman-teman ngejalanin bisnis B2B terus masukin di sini conversion di funnelnya kan nggak kecapai ya teman-teman semua ya agak susah untuk mencapainya nge-tracking pencapaiannya gitu. Maka bikinlah di sini sesuai. Nah, si konten pilar ini at least punya 4 pilar teman-teman semua di sininya. Nih, susunannya bebas sesuai dengan hasil analisa teman-teman semua. Nanti pastinya susunannya ini teman-teman bikin reasonnya di bawah sini kenapa kalian nyusunnya seperti itu alasannya kenapa. Misalnya teman-teman bikin funnelnya ini ada 4 aja deh segini nih. Ada 4 aja ya. Ini kan ada 6 ya. 4 gitu. Itu kan minimalnya. Kita ambil angka minimalnya. Di mana ada awareness, consideration, sama conversion gitu. Satu, dua, tiga, empat. Di conversion satu, awareness satu, considernya dua gitu misalnya ambilnya. Terus dari situ teman-teman bikin presentasenya gitu. Di si conversionnya misalkan 30%. Terus si awareness-nya 25% gitu sih. Considernya 20% juga yang pertama, yang kedua misalnya ada 20% gitu. Nanti pastikan presentasinya itu totalnya ada 100%. Jangan sampai persentase dari pilar tersebut hanya 90% atau 80%. Tuh. Aku rasa sih teman-teman paham ya untuk ini ya. Pembuatan funnel ini sendiri. Nah, nanti dari funnel tersebut teman-teman bikinlah yang namanya konten kalender. Teman-teman semua di sini. Seperti ini contohnya. Ini eh, nanti setiap setiap ininya nih, setiap namanya akan diberikan warna sesuai dengan yang ada di konten pilar. Gitu. Misalnya selama seminggu uploadnya hari apa aja, terus konten pilarnya apa aja, susun aja teman-teman semua ya. Sih nanti. Untuk bentukannya belum tentu kayak gini. Mau weeknya di atas, harinya di bawah juga nggak apa-apa. Kalian berkreasilah, yang penting mudah untuk dibaca dan juga dipahami ya teman-teman semua untuk konten kalendernya. Terus di sini eh, contoh atau format yang bisa dibikin dalam pemilihan channel untuk mengeksekusi sosial media plan teman-teman semua. Nanti bisa dibikin gini, gitu. Dimana untuk poin-poin penilaiannya untuk content direction atau execution itu yang pertama tadi platform selection, yang kedua bikin konten pilar, terus yang ketiga bikin konten kalender gitu.
Kalau teman-teman mau nambahin hal lain, boleh. Itu akan jadi tambahan. Tapi yang penting, yang harus dibikin tadi poin-poinnya harus ada nanti di dalam slide assignment teman-teman semua. Gitu. Ini penjelasan untuk assignment udah kelar ya teman-teman semua. Aku mau lanjut nih, jelasin eh, brainstorm dari sosial media organik ini. Oke, aku minum dulu ya teman-teman. Hmm. Oke, nah di sini bisa dilihat em, untuk brainstormnya ini gimana sih caranya gitu kita membuat si goals dan juga plan-nya tadi. Yang pertama, setelah kalian tahu nih apa yang mau kalian lakukan, kalian yang hal pertama pastinya harus bisa memahami dengan baik bisnis teman-teman semua. Kalau teman-teman gak masih belum paham gimana produknya, gimana bisnisnya, gimana model bisnisnya juga, teman-teman pastinya akan kesulitan dalam menganalisa problem statementnya. Gitu. Untuk bisa dapat problem statement, pastikan teman-teman sudah menganalisa dan juga mengetahui dengan baik bagaimana bisnis tersebut sudah berjalan ataupun akan berjalan. Gitu. Lalu kemudian, selain eh, kalian tahu tentang bisnis kalian, kalian juga harus tahu tentang kompetitor. Jangan lupakan kompetitor teman-teman semua. Nah, kompetitor ini itu bisa dimasukin di slide, bisa juga tidak, rasanya nggak wajib ya teman-teman semua. Ini nggak wajib kalau di em, kalau di assignment gitu. Nah, tapi kalau misalkan dari proses berpikir atau proses analisa, di sini tuh wajib banget kalian menganalisa kompetitor dulu. Karena kalian itu kan baru ya, masih belum punya benchmarking di tahun sebelum. Beda halnya dengan Shopee Food ini case-nya. Dia kan udah jalan. Jadi dia tahu nih gitu gimana tahun sebelumnya. Sedangkan kalau teman-teman yang baru pertama kali ngejalanin campaign-nya ini, bukan pertama kali, baru bikin lah gitu ya, baru bikin sosmed organiknya ini, sosial medianya ini, teman-teman bisa nentuin goals-nya itu angkanya, angka yang measurable dan juga achievable-nya itu sesuai dengan kompetitor gitu. Karena kalian itu baru, sedangkan kompetitor bisa udah lama, turuninlah itu standarnya measurable-nya. Misalkan engagement rate-nya itu 0, misalkan kompetitor itu engagement rate-nya itu 2% misalnya. Lah teman-teman kan baru ya misalnya. Ya taruh aja 1% atau 0,75% gitu. Jadi sesuaikan aja. Diturunkan 50% sih. Kalau aku sendiri, aku pun eh, di perusahaan ini ya dulu waktu awal-awal itu juga ngebangun dari awal kan. Yang namanya aset digitalnya di sini tuh. Nah, untuk si targetnya ini aku nurunin 50% dari kompetitor. Teman-teman semua karena baru bikin gitu. Dulu itu untuk produk baru deh. Jadi ada satu produk baru launching yang sekarang umurnya udah, berarti udah berapa? Udah hampir 4 tahun ya karena dia launching pas aku baru masuk sini nih. Gitu dulu. Jadi aku yang bikin websitenya dari awal, terus juga sosial medianya aku dari awal gitu. Dari mulai bikin dari mulai ngebikin plannya, goalsnya, eksekusinya, semua aku jalankan bersama dengan timku gitu, nggak sendirian kok jalaninnya. Tapi yang bikin goalsnya kemarin aku yang ngedefine semuanya. Gitu. Aku minum dulu ya, minum lagi. Aus, guys. Hmm. Di sini aku ngos-ngosan ngomong. Biasanya kan kita interaksi ya, tapi karena ini recording dan aku kemarin ada kesalahan gitu kan, recordingnya cuma setengah, jadi aku ulangin di hari ini teman-teman semua. Oke, aku lanjut ya. Nanti kalau misalkan emang kecepatan bisa di kurangin speednya atau dibalikin lagi ke eh, sebelumnya gitu. Nah, jadi setelah nanti teman-teman ngedapetin hasil analisis dari kompetitor ini, nih,
Teman-teman bisa bikin nih gitu goalsnya teman-teman semua dalam bentuk format SMART tuh. Ini tuh aku bilang sih alur berpikir ya untuk teman-teman bisa ngerjain si tugasnya. Terus setelah dapat smartnya ini dibikinlah seperti sini nih. Salah. Nih di sini ya kan udah jadi gini nanti slide-nya udah kelar. Baru lanjutin bikin target audiensnya. Demografinya apa, interestnya apa, behaviornya apa, baik itu untuk primary audience maupun secondary audience teman-teman semua. Terus baru nanti setelah tahu nih audiensnya gimana, targetnya audiens gimana, baru bikin brand identity-nya. Nah, brand identity-nya ini untuk color palette kayaknya udah nggak bisa dirubah deh teman-teman semua. Jangan ngadi-ngadi deh gitu mau ngerubah-rubah color palette gitu. Nanti keteteran juga kalau misalkan ngadi-ngadi gitu kan. Ya udah ikutin aja yang udah kalian buat di modul sebelumnya. Ikutin di sini. Tapi untuk brand personality dan juga brand voice, pastikan teman-teman semua sudah menyesuaikan dengan targeting audiensnya. Jangan sampai nih, misalkan ya, target audiensnya itu adalah misalnya eh, stakeholder dari perusahaan gitu misalnya. Terus teman-teman bikin brand voice-nya pakai gua elu gitu atau brand voice-nya yang dengan bahasa-bahasa yang tidak formal gitu. Nah, kalau misalkan memang target audiensnya itu adalah stakeholder dari sebuah perusahaan, otomatis teman-teman harus tampil profesional dong. Itu. Beda halnya kalau misalkan targeting audiensnya adalah Gen Z gitu kan, maka teman-teman bisa lebih santai gitu brand voice-nya ataupun brand personality dari sosial media teman-teman semua. Gitu. Nah, setelah udah dapetin gimana brand identity-nya, teman-teman lanjut mikirin tentang gimana cara nge-execute si nge-execute plannya untuk bisa mencapai goals yang sudah ditentukan di sini. Jadi, plan yang teman-teman buat ini nantinya harus bisa menjawab semua goals yang udah kalian tentukan. Gitu, jangan sampai yang tadi yang aku bilang goalsnya apa, terus cara ngejalaninnya kemana gitu nanti gak akan achieve targetnya kalau misalkan kalian gak sejalan dengan target si execute plan-nya ini gitu. Si action plan-nya ini teman-teman bisa mulai pikirkan yang hal pertama, poin pertama yang perlu dipikirkan adalah sosial media platform apa yang mau digunakan. Itu dulu pertama yang dipikirkan. Nah, setelah kalian udah bisa nentuin sosial media yang digunakan itu apa, di mana kalian juga sudah tahu eh, masa ataupun audiens yang menggunakan platform tersebut. Misalnya, di Instagram kalian tahu nih, itu orang-orang yang suka, kebanyakan tuh suka konten yang visual gitu. Terus orang-orang yang nggak mau lama nonton video, misalnya. Terus orang-orang yang males untuk banyak baca teks gitu misalnya. Jadi disesuaikan nih nanti. Nah, terus kalau misalkan Facebook gimana? Misalnya kayak ibu-ibu bapak-bapak nih isinya misalnya. Terus Twitter gimana? TikTok gimana? YouTube gimana? Kalian udah tahu bagaimana eh, kondisi ataupun interest dan lain sebagainya dari eh, si audiens di setiap channel atau platform tersebut. Nanti setelah teman-teman, sorry, setelah teman-teman, sorry guys. Jadi eh, setelah teman-teman nentuin platformnya, berarti teman-teman udah tahu dong gitu kan, ataupun pengguna dari audiens itu gimana sih orang-orangnya, kebanyakannya, gitu rata-ratanya. Nah, dari situ teman-teman bisa nentuin, mikirin lagi color themes-nya atau content themes-nya, color themes, sorry. Agak tipe di mulut guys. Jadi konten timesnya mau gimana, tema kontennya mau gimana sih gitu. Karena ketika teman-teman gunain Instagram itu akan sangat berbeda tema pembahasannya dengan teman-teman gunain Twitter gitu di sini. Makanya kenapa kalian tentuin platform dulu, baru nentuin konten themes gitu.
Terus setelah tahu tema platformnya mau apa, tema kontennya itu tentang apa, baru tentuin konten pilarnya. Jangan kebalik mikirnya nanti. Nah, setelah nentuin konten pilar, pastikan konten pilarnya ini eh, berisikan hal-hal yang yang dibuat untuk menjawab si konten terms-nya ini. Gitu, jangan sampai tadi konten terms-nya apa, konten pilarnya apa. Di sini kan nih misalnya konten pilarnya misalkan eh, USP kan, soal review dan lain sebagainya. Terus ternyata konten terms ini misalnya hmm, tentang hal lain gitu, seperti misalnya penggunaan produk yang SaaS gitu kan, kan agak beda ya gitu. Di sini sedangkan di sini ada KOL review gitu, Key Opinion Leader, terus ada Driver Merchant Success Story. Lah, apaan gitu kan, beda gitu. Jadi harus disesuaikan antara konten pilar dengan dengan konten konten temsnya kontennya, tema kontennya itu. Terus setelah kalian udah nemuin konten pilarnya apa, apa aja gitu. Konten pilar itu kan nggak cuma satu nanti nih. Nih, nanti bisa bikin gini. Konten pilarnya ya. Terus di sini eh di abis selesai kalian nemuin konten pilarnya apa aja, baru kalian bikin timelinenya. Timelinenya pastikan harus realistis yang pertama. Yang kedua harus tersusun dengan baik dan juga harus adil ngebaginya agar bisa sesuai dengan persentase dari si pilarnya. Kalau kalian misalnya narok si ini KOL-nya, KOL review ini di sini tuh ada 20% gitu, sedangkan USV-nya itu ada 10%, gak mungkin dong lebih banyak USV di bagian sini nyusunnya. Misalnya USV-nya ada dua nih, ada 2 minggu. Disedangkan eh, yang KOL review-nya yang 20% cuma satu, kan aneh gitu. Jadi harus sesuaikan persentasenya antara persentase konten pilar dengan banyaknya kalian taruh di dalam timeline pacing-nya, konten timeline-nya, teman-teman. Gitu. Nah, setelah nemu ininya nanti konten timelinenya atau pastinya baru kalian bikin si kalendernya ini nih. Baru teman-teman bisa bikin konten pak kalendernya. Karena karena gini, eh, kalau teman-teman semua masih belum bisa bikin konten timelinenya, kalian tidak akan bisa bikin kalendernya. Gitu. Jadi bikin satu nih. Udah dapet nemuin konten pilar, bikin timelinenya dulu, bagi dulu per poinnya nih. Baru bisa masuk ke kalender, di mana nanti kalender ini diwarnain sesuai dengan warna yang kalian pilih untuk konten pilarnya. Supaya apa? Supaya lebih mudah aja ngelihatnya kan, kalau misalkan nggak ada warna nih. Contohnya nih kan, di bagian bawah di month kedua dan ketiga ini, monthsnya ini kan nggak ada warna nih. Nah, teman-teman nggak akan bisa ngelihat dengan jelas kan gitu. Dan kalau misalkan mau mau ngelihat berapa banyak KOL yang akan dipasang di sini tuh, karena harus begini dulu satu-satu gitu kan, detailin. Nah, sedangkan kalau udah ada warnanya akan lebih terlihat teman-teman, dan lebih mudah teman-teman dalam menjalankannya, kayak langsung oh oke, di tiap hari Senin nih ada apa aja, tiap hari Selasa ada apa aja, atau di week satu ada apa aja harus dilakukan. Itu akan lebih mudah teman-teman semua karena adanya si color tadi. Gitu, teman-teman semua. Oke, selanjutnya ini bisa dibilang extra meals ataupun tambahannya aja. Bahkan ini tuh eh, pelengkapnya teman-teman nih. Teman-teman bisa bikin detailsnya, yaitu eh campaign name-nya apa yang dibuat nanti, terus KOL-nya siapa kira-kira tentuin. Itu aja sih ini. Nanti untuk next yang ini nanti itu beda lagi, itu untuk assignment yang minggu depan. Tuh nanti di assignment yang pertama ini cuma sampai sini teman-teman semua. Nih.
Gak ada kemana-mana dulu, ini dulu ya. Kita cukup di sini dulu biar nggak terlalu apa ya, nggak terlalu burn out gitu dengan materinya dan juga dengan assignmentnya. Jadi cukup sampai di sini dulu untuk si eh, s- learningnya gitu, learning si materi kali ini. Ini nanti aja jangan dibuka dulu teman-teman semua ya. Oke, nah ini tuh bisa dibilang kayak gimana kalian ngedefine brand identity-nya teman-teman. Nih, di brand identity itu ada brand personality, brand voice, dan juga brand style guide. Tiga itu yang harus ditentukan. Oke, teman-teman semua, aku rasa cukup gitu untuk si simulasi kali ini. Aku rasa cukup. Dan eh, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang masih kebingungan, boleh boleh banget feel free untuk buat reach out aku gitu. Kalau misalnya untuk pertanyaan tentang assignment, hopefully aku berharap teman-teman taruhnya di grup ya. Biar apa? Biar aku bisa ketika aku ngejawab itu teman-teman yang lain juga bisa ngebaca gitu jawabannya dan tidak terulang berulang kali nanya ke aku gitu. Orang-orang berbeda nanyain hal yang sama gitu, guys. Itu aja sih dari aku. Jangan lupa eh kalau misalnya kalian masih ada hal yang perlu diselesaikan dengan aku atau dikomunikasikan, boleh langsung reach out aja aku ya. Dan kalau memang misalkan perlu diskusi, boleh langsung reach out aku untuk ikut ke base camp kita semua gitu di Discord gitu boleh banget gitu ya. Nanti kalau memang aku bisa ikut waktunya, aku akan ikut. Kalau untuk waktunya sendiri, aku weekend bisa. Terus malam kemungkinan bisa di luar jam kelas tentunya ya, di luar jam kelas. Dan kalau aku memang tidak ada meeting sama freelance aku, terus kalau di jam kerja, mohon maaf banget kalau aku selalu respon, tapi aku pasti akan bales teman-teman semua. Kalau di jam kerja gitu. Oke, sampai di sini dulu. Thank you sudah menonton video ini dan sampai jumpa. Bye-bye. Aku juga minta maaf karena keterlambatan upload si video simulasi kali ini. Bye-bye teman-teman semua. Aku stop share dulu dan aku stop record.